Bayangkan Anda sedang tidur nyenyak, lalu beberapa menit kemudian seluruh desa diterjang suara gemuruh yang tak pernah terdengar sebelumnya. Tanah bergetar, air bah datang dari arah bukit, dan dalam hitungan detik semua berubah menjadi kekacauan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Banjir bandang di Sumatera bukan hanya sekedar bencana alam yang muncul tiba-tiba. Ia adalah peringatan keras bahwa ada sesuatu yang sedang kacau dalam hubungan manusia dengan alam. Dan kali ini, alam membalas dengan cara brutal, cepat, dan tanpa kompromi. Dalam video ini, kita akan mengguliti tragedi tersebut secara mendalam. Dari bagaimana air itu turun, apa penyebab sebenarnya, siapa yang bertanggung jawab, hingga bagaimana para warga berjuang melawan detik-detik paling menakutkan dalam hidup mereka. Jangan berkedip, setiap detiknya penting. Kita tidak akan sekedar melihat angka korban, kerusakan rumah, atau gambar dramatis yang memenuhi layar Belanda Anda. Kita akan masuk ke balik layar bencana, kesalahan manusia, kelalaian, dan tanda-tanda alam yang selama ini diabaikan padahal sudah berteriak keras. Jadi siapkan diri Anda, video ini mungkin akan membuat Anda marah, sedih, dan mempertanyakan banyak hal tentang bagaimana wilayah kita dikelola. Tapi satu hal pasti, Anda tidak akan melihat bencana ini dengan cara yang sama setelah menonton sampai akhir. Banjir bandang itu terjadi begitu cepat, sehingga warga tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan barang, apalagi memahami apa yang sebenarnya sedang menghampiri mereka. Air dari pegunungan meluncur seperti dinding besar yang mengempas tanpa ampun. Tidak ada sirene peringatan, tidak ada pengumuman resmi, hanya suara gemuruh besar, seperti batu-batu raksasa yang hancur di dalam perut bumi. Warga yang terbangun hanya punya beberapa detik untuk memutuskan apakah mereka akan berlari atau pasrah. Rumah-rumah roboh seperti kotak kardus, kendaraan tersapu seperti mainan plastik, dan pepohonan besar tumbang tanpa ada kesempatan untuk bertahan. Dalam hitungan menit, desa yang sebelumnya tenang berubah menjadi lautan lumpur dan reruntuhan yang mengerikan. Saksi mata menggambarkan bahwa mereka melihat gelombang campuran air, lumpur, kayu gelondongan, dan batu yang bergerak seperti monster yang lapar. Banjir ini bukan hanya air, ini adalah campuran destruksi yang menggilas apapun di hadapannya. Kesaksian warga begitu menggetarkan. Banyak yang berlari tanpa sempat memakai alas kaki. Ada yang mendengarkan jeritan minta tolong sebelum suara itu menghilang. Dan ada pula yang hanya bisa pasrah menunggu air membawa mereka entah kemana. Meski hujan lebat disebut sebagai penyebab langsung, banjir bandang sebesar ini takkan pernah terjadi jika ekosistem hulu masih sehat. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung alami kini tinggal sejarah karena pembalakan liar dan pembukaan lahan besar-besaran. Setiap pohon yang ditebang sebenarnya adalah satu lapisan perlindungan yang hilang. Dan ketika lapisan itu hilang dalam jumlah besar, hujan tidak lagi diserap tanah. Ia langsung meluncur bebas ke bawah, membawa serta tanah dan material yang siap menghancurkan desa. Lebih parahnya lagi, beberapa titik di pegunungan telah berubah menjadi area tambang yang dibiarkan terbuka tanpa pengelolaan. Ketika hujan turun, lereng menjadi rapuh dan roboh, menghasilkan longsor besar yang memicu semburan banjir bandang. Ironisnya, banyak dari aktivitas ini dilakukan dengan izin resmi atau sengaja dibiarkan oleh pihak berwenang yang mendalih pembangunan ekonomi. Namun, ketika bencana terjadi, masyarakat kecil yang menjadi korban utama, bukan mereka yang mengambil keuntungan. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Bencana seperti ini sebenarnya sudah diprediksi oleh para ahli sejak bertahun-tahun lalu. Tapi peringatan itu tidak pernah didengar. Alam akhirnya menjawab dengan bahasa yang paling menyakitkan. Sekitar pukul 2 dini hari, hujan deras yang telah turun sejak sore mulai berubah menjadi suara gemuruh dari arah pegunungan. Warga yang masih terjaga mengira itu petir atau suara angin kencang. Namun beberapa menit kemudian tanah mulai bergetar, seperti ada raksasa sedang bergerak mendekat dari kegelapan malam. Dalam hitungan detik, aliran air pertama menerjang seperti gelombang kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Namun saat warga mulai keluar rumah untuk melihat, gelombang kedua muncul jauh lebih besar, membawa batang pohon, batu, dan lumpur yang langsung menghancurkan apapun yang berdiri di depannya, tanpa memberi kesempatan untuk melarikan diri. Saksi mata mengatakan bahwa mereka melihat cahaya lampu rumah padam satu persatu, seolah-olah desa sedang ditelan kegelapan yang sangat padat.
Teriakan pertama terdengar dari arah jembatan kecil yang putus. Diikuti jeritan warga lain yang mulai berlari sambil membawa anak-anak mereka, berharap menemukan tempat yang lebih tinggi. Air semakin cepat dan semakin tinggi, menerjang rumah panggung hingga roboh dalam sekejap. Di beberapa titik, warga hanya bisa memanjat atap rumah tetangga sambil saling berpegangan, berharap arus tidak menyeret mereka. Namun banyak yang kehilangan pijakan ketika arus membawa mereka jauh ke dalam lautan lumpur dan puing. Ketika banjir mencapai puncaknya, tidak ada lagi suara selain gemuruh air dan benda-benda besar yang saling berbenturan. Desa yang sebelumnya hidup dengan damai, kini menjadi pemandangan apokaliptik yang tak terbayangkan. Dan hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, segalanya telah berubah menjadi kehancuran total. Seorang ibu menangis sambil menceritakan bagaimana ia harus memilih antara menyelamatkan anaknya yang masih kecil atau mengambil dokumen penting yang tersisa di rumah. Dengan suara bergetar, ia mengaku berlari tanpa alas kaki, membawa anaknya sementara air di belakangnya terus mengejar seperti sedang memburu. Seorang lelaki parubaya bercerita bahwa ia sempat melihat tetangganya terseret arus sambil berpegangan pada pohon yang akhirnya tumbang. Ia mengatakan bahwa momen itu akan terus menghantuinya sepanjang hidupnya, karena ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Bahkan menjerit pun rasanya sia-sia di tengah suara air yang mengamuk. Banyak warga menggambarkan kejadian itu sebagai malam paling panjang dan paling gelap yang pernah mereka alami. Mereka mengatakan bahwa waktu terasa terhenti, dan setiap detik rasanya seperti pertarungan hidup mati yang tak ada habisnya. Ketakutan itu begitu nyata hingga sulit dilupakan meski sudah berhari-hari berlalu. Beberapa korban selamat mengaku tidak percaya bahwa mereka masih hidup. Mereka menemukan diri mereka tertimbun lumpur hingga pinggang, atau terdampar di lokasi yang jauh dari rumah. Trauma ini jelas terlihat dalam tatapan kosong mereka, seolah mereka belum siap menerima kenyataan bahwa kampung mereka telah hilang. Saksian ini bukan hanya cerita sedih untuk dikonsumsi sebagai konten viral. Ini adalah bukti bahwa bencana tersebut meninggalkan luka mendalam yang tak bisa disembuhkan hanya dengan bantuan logistik. Mereka membutuhkan kepedulian, dukungan, dan perubahan nyata agar tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Kerusakan yang ditinggalkan banjir bandang ini tidak hanya menyapu rumah warga, tetapi juga menghancurkan seluruh fondasi ekonomi desa yang selama ini bertumpu pada pertanian, peternakan, dan usaha kecil. Ribuan hektar ladang berubah menjadi lumpur tebal yang tidak bisa ditanami lagi dalam waktu dekat. Toko kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal hilang begitu saja, menyisakan puing yang bercampur lumpur. Para pedagang kehilangan modal, persediaan barang, dan tempat berjualan. Mereka kini harus memulai kembali dari nol, tanpa tahu kapan roda ekonomi desa akan berputar lagi. Fasilitas umum seperti jembatan, jalan desa, dan instalasi listrik hancur total. Kondisi ini membuat distribusi bantuan terhambat, dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Banyak warga yang kini tidak bisa bekerja, bahkan sekadar pergi ke desa sebelah pun menjadi perjuangan berat. Kerugian ekonomi yang besar ini diperparah dengan trauma psikologis yang dialami warga. Banyak dari mereka takut kembali ke tanah mereka sendiri, khawatir banjir bandang berikutnya datang tanpa peringatan. Ketidakpastian ini membuat masa depan desa semakin suram. Jika dibiarkan tanpa penanganan serius, desa ini bukan hanya mengalami stagnasi ekonomi, tapi juga kehilangan identitas sosialnya. Warga yang kehilangan rumah berpotensi mengungsi permanen ke daerah lain, meninggalkan kampung halaman yang mungkin tidak akan pulih dalam waktu dekat. Ketika pagi tiba, tim penyelamat mulai berdatangan. Tetapi akses menuju lokasi sangat sulit karena jalan-jalan tertutup lumpur setinggi pinggang. Banyak relawan harus jalan kaki sampai berkilometer, sambil membawa perahu karet untuk menjangkau warga yang terjebak. Operasi pencarian korban terpaksa dilakukan secara manual, karena alat berat tidak bisa masuk. Para relawan menggali dengan skop, bahkan dengan tangan kosong, berharap menemukan korban selamat di antara reruntuhan. Situasi ini sangat melelahkan secara fisik dan emosional. Bantuan logistik mulai mengalir, tetapi distribusinya tidak mudah. Banyak posko harus berbagi perbekalan terbatas untuk ratusan warga. Ada yang hanya mendapat makanan sekali sehari. Bahkan beberapa keluarga hanya meminum air hujan.
karena pasokan air bersih belum tersedia. Meski begitu, solidaritas masyarakat sangat kuat. Warga desa lain ikut membantu tanpa diminta, membawa pakaian, makanan, bahkan membuka rumah mereka untuk menampung keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Kepedulian inilah yang membuat para korban masih mampu bertahan. Namun, upaya penyelamatan ini juga menegaskan betapa rentannya sistem mitigasi bencana kita. Tanpa peralatan memadai, tanpa jalur evakuasi, dan tanpa koordinasi yang kuat, warga selalu berada dalam posisi paling berbahaya ketika bencana datang. Pemulihan pasca bencana bukan hanya membangun rumah dan jembatan kembali, tetapi membangun rasa aman yang telah hilang dari hati warga. Mereka kini hidup dengan ketakutan baru. Apakah banjir berikutnya akan datang tanpa peringatan seperti sebelumnya? Para ahli menyarankan perombakan total tata kelola hutan di hulu. Namun hal ini membutuhkan komitmen besar yang tidak bisa hanya diucapkan pada saat bencana. Tanpa pengawasan ketat, aktivitas yang merusak lingkungan akan kembali dilakukan karena adanya keuntungan besar yang dipertaruhkan. Selain itu, pemerintah harus membangun sistem peringatan dini yang benar-benar berfungsi dan dipahami warga. Tidak cukup hanya memasang alat, warga harus mendapatkan edukasi dan latihan berkala agar mereka siap menghadapi keadaan darurat. Kampung yang hilang bukan hanya bangunan, tetapi juga memori kolektif, sejarah, dan identitas masyarakat. Jika pemulihan tidak dilakukan dengan hati-hati dan manusiawi, maka generasi mendatang akan tumbuh tanpa akar yang kuat di tanah kelahiran mereka. Kedepan, tragedi ini harus menjadi titik balik. Bukan sekedar cerita sedih yang viral sesaat, tetapi pemicu gerakan besar untuk memperbaiki tata ruang, melindungi lingkungan, dan memastikan bahwa suara warga tidak lagi diabaikan sampai semuanya terlambat. Banjir bandang di Sumatera bukan hanya tragedi alam, tetapi tragedi kemanusiaan yang menunjukkan betapa rapuhnya kita ketika alam kehilangan keseimbangannya. Namun lebih dari itu, bencana ini adalah peringatan keras yang menuntut perubahan nyata dari semua pihak. Apa yang terjadi bukan sekedar musibah, melainkan hasil akumulasi kelalaian, ketidakpedulian, dan keputusan yang tidak berpihak pada keselamatan masyarakat. Jika kita hanya menyalahkan hujan, maka kita menutup mata terhadap persoalan yang jauh lebih besar. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata kita semua bahwa bencana seperti ini tidak terjadi begitu saja. Ada pola, ada tanda, dan ada pihak yang seharusnya bertanggung jawab memastikan hal seperti ini tidak menimpa warga yang tidak bersalah. Semoga tragedi ini tidak hanya memicu air mata, tetapi juga langkah yang nyata. Karena keselamatan tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi juga pada kebijakan yang tegas, kesadaran bersama, dan komitmen untuk menjaga bumi yang kita tinggali. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika Anda peduli dengan isu lingkungan dan keselamatan masyarakat, bantu sebarkan video ini agar lebih banyak orang tersadarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan tetap waspada, karena bencana tidak memilih waktu untuk datang.